Ayo pada naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ling mau tukeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Kak. Oh iya. Silakan Kak Ling dulu yang ngomong, baru aku kan. Lah ini mana sih Kak itunya? Oh ada Kak Ari, ada. Kak Ari, Kak Oke. Ave ada. Pada ada? Silakan naik ke tempat masing-masing. Kak Rain ini sama siapa namanya? Kak itu udah ada. Aksara masih ada ya? Oh, Putri masih ada. Ya udah, silakan naik juga Putri. Aksara. Jadi mungkin biar menghemat waktu ntar. Ini kan ada nih yang puisi lagu ada Putri atau Aksara sama Rain. Sedangkan yang musik production ada Kak Ave sama Kak siapa nih? Kak Ari. Kak Ren ntar aku hubungin dulu. Nah Kak Ari tadi aturannya mau perform ya? Belum perform ya? Kak El mau naik juga boleh. Yang lain ini karena kita masih menunggu Nazra. Kak El silakan naik kalau mau naik. Ini masih ada 4 tempat duduk, boleh naik. Yang lain semuanya. nanti kalau ada narasumber apa lagi silakan. Nah Kak Heni silakan naik. Aku turun dulu ya ini. Aduh, aku ngerasa sempit banget dikasih bingkai ini. Kak Ren mana ya? Pun deh. Bingkai terindah SM Raya. Kak Ari kalau mau perform dulu boleh. Maaf ya. Habis dari Budut langsung ke sini ya. Iya. Kalau mau perform dulu baru mulai diskusinya. Itu bingkai. Karen Langsung diskusi aja biar. Iya, langsung aja biar menghemat waktu. Iya. Oke. Masih di 23326910 guys di ruang belajar menuju Oh iya, yang Creation belum to kenalan nih Creativity in kakak-kakak ini Action. bisa saling kenalan dulu. Selama ini cuma Yang belum sama follow-followan bisa saling follow to follow ya. Oke, yang belum kenal bisa follow to follow. Yang udah kenal boleh mau di block, unblock atau gimana bebas ya. Oke, kita tadi udah masuk ke beberapa season ya, dari mulai pom song, terus freestyle and creative, terus juga ada general season. Kita tadi udah melewati 3 season dan ini masuk ke akhir season yaitu knowledge, discuss and sharing, di mana kita akan membahas mengupas tuntas ya tentang produktivitas dan kreativitas ber-SM. Untuk lebih jelasnya, Ling di sini akan menyerahkan kepada moderator yaitu Kak Mai. Silakan Kak. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Ave sama Kak Ari jauh-jauhan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nggak? Mai. Biarin aja dia, jangan deket-deket berantem kalau deket. Padahal yang satu penulis lagu, yang satu yang arrange musik ya, gimana sih ini? Ya, mungkin gini ya. Siapa namanya Aksara, limit waktu harus bisa online sampai jam berapa nih? Kalau masih bisa nunggu, aku memulai dengan musik production dulu nih. Ya udah sok. Taunya mulai Kak. Kalau udah nggak bisa lama-lama, puisi lagu mulai duluan. Bebas aja, sok aja aku ikutin. Nanti aku Oh bisa. Kan ditemenin sama Kak ini kan, mana tadi kakak itunya? Kakak siapa? Sama Mas. Masmu? Ada. Berdua kan sama-sama suka berpuisi lagu. Tinggal nunggu undangan. Next Oke. guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini sebenarnya ada Kak Rain tadi udah aku hubungin tapi nggak tahu belum muncul. Jadi sebenarnya ini mau sekalian mengkoneksikan beberapa yang mirip industrinya, yaitu Kak Ari sama Kak Ren. Tapi Kak Rennya nggak tahu nih lagi kemana, udah dikasih tauin. Nah tadi kan pas di sesi nyanyi Kak Ren nge-sharing beat yang dia buat tuh Sundanes. Nah sedangkan kalau Kak Ari mungkin lebih ke bukan sound effect ya, tapi lebih ke ini ya, ke apa nih, makanya sekalian pengen tahu apa sih Kak linear musik itu. Dan ini Kak Ave ceritanya apa nih, partner musik atau penyanyinya atau gimana? Dan visi misinya apa, bisa diceritain dikit?
Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama gue Ari. Ya. Jadi gue baru memulai project di khususnya Starmaker ya. Kita start dari Starmaker ini. Linear Music itu satu perusahaan musik production and distribution. Jadi produksi dan distribusi musik untuk orang-orang yang memang punya minat untuk berkarya ngarang lagu sendiri dan mendistribusikannya ke publik. Kalau sekarang eranya digital ya, digital platform, Spotify, Jobs, iTunes, YouTube, Facebook Music, YouTube Music dan sebagainya, itu kita menyediakan jasa untuk orang yang membutuhkan musik untuk original song. Nah, untuk bentar, jenis aku musiknya cut sendiri. sekalian ngasih tau ini Kak Rennya udah datang. Nah, silakan diteruskan ntar gantian habis Kak Ari, Kak Ren yang sharing ya. Silakan Kak. Oke, jadi idenya sebenarnya berawal dari beberapa kawan-kawan yang sudah mulai jenuh melakukan aktivitas yang selalu seperti itu bertahun-tahun di Starmaker, nyanyi di room, live, multi. Kemudian ada beberapa yang bilang kita tuh pengen bikin lagu tapi bingung gimana caranya. Nah, itulah awalnya terbentuk Linear Music itu. Jadi intinya kita mau punya beberapa dari kita itu mau punya karya, bukan cuma dari tahun ke tahun nyanyiin lagu orang, tapi kita mau juga punya karya, bukan buat ngetop buat cari famous atau apa, tapi pure berkarya. Dan ini kan musik ini kan nggak ada batasnya ya. Setelah kalau kita sudah rilis lagu itu sampai kapanpun lagu itu akan ada selama platformnya masih ada gitu loh. Jadi musik itu satu hal yang bisa diwariskan sebagai warisan. Mungkin nanti sekarang nggak ngetop lagu kita, tapi mungkin 20 tahun 30 tahun lagi itu bisa ngetop. Dan itu ada proteksi copyright yang menjamin bahwa kalau lagu itu nanti ternyata bisa di download atau diputar sama banyak orang, royaltinya itu akan bisa dibayarkan ke si penulis lagu atau ahli warisnya. Itu tujuannya itu yang kedua. Tapi tujuan utama kita sebenarnya untuk berkreasi sama having fun lah. Jadi beberapa yang sudah ini kebetulan sudah mulai banyak ya. Sekarang kita mulai Februari kemarin, sekarang itu mungkin udah ada 37 lagu yang sudah dirilis ke platform. Itu semua genre musik ya. Jadi kita nggak punya batas genre, apapun kita buat sesuai dengan keinginan dari kawan-kawan yang memang mau membuat lagu karyanya sendiri. Singkatnya itu gitu. Karena ini berhubungan dengan hukum, hak cipta dan sebagainya, makanya harus dibuat suatu badan hukum yang memang berkompeten. Kalau di kemudian hari ada gugatan atau tuntutan hukum, makanya ini dibuat dalam bentuk PT. Kita semua sepakat, meskipun ini global ya, yang jadi klien-klien dari Linear Music mayoritas luar Indonesia. AP orang Indonesia pertama yang rilis lagunya bareng Linear Music, KAV. Jadi tetap yang nanti digunakan itu adalah hukum Indonesia karena perusahaannya berdiri di Indonesia. Kebetulan saya yang pemilik dari Linear Musicnya gitu loh. Tapi saya bekerja sama beberapa kawan dari luar Indonesia mendirikan usaha ini. Itu singkatnya. Terima kasih. Oke, nah kalau Kak, belum. Enggak, Iya, silakan. Bang Ari ini bukan Ari Radiohead ya? Iya.
Iya kan? Sekarang iya. Oh iya, udah my Oke. brother ini. Gua blue Nah. sniper. Sekarang Iya, tahu. Aku pindah dulu ya. ke Kak Ren. Kalau Kak Ren itu modelnya kalau nggak salah usaha juga tapi bentuknya kayak gimana tuh? Oh, enggak sih kalau aku sebenarnya sih cuman project aja sih. Berhubung aku suka musik-musik trap ya, jadi nyoba bikin untuk musik-musik trap. Terus sekarang kan era digital ya, jadi ya cobalah, siapa tahu hobi kan bisa menghasilkan. Jadi aku nyoba untuk bikin instrumen. Jadi banyak sih, nggak trap aja sih. Jadi ada kayak lagu-lagu instrumen yang creepy, macam-macam sih sebenarnya yang aku bikin. Ada juga yang trance musik juga ada, aku punya projectnya. Cuman memang kalau aku sendiri kan memang berdiri sendiri, jadi nggak ngikut siapa-siapa sih. Cuman kemarin memang aku sempat ikut agregator juga, sempat masuk. Aplikator semua sih lebih gampang. Iya, karena itu kan lebih memudahkan kita untuk masuk ke distribusi kayak di digital music itu kan, kayak ke Spotify dan iTunes dan Ya, sebagainya. kita kan pakai agregator itu, jadi sekali rilis itu langsung di 43 platform supaya memudahkan orang untuk kalau mencari lagu itu hampir di semua platform Iya, yang major benar, platform benar. itu ada lah. Iya benar. Termasuk TikTok ya. Sebenarnya yang banyak di TikTok sih, karena TikTok sekarang lagi booming banget. Iya, sebenarnya aku juga males untuk main-main TikTok, cuman berhubung kita punya project begitu ya. Gue juga nggak main anak akun mungkin TikTok kan juga mereka punya. taunya kan alay gitu ya. Cuman kalau Aku ini ya, main memang- TikTok, Kak. memang Aku juga. Jadi sekarang untuk tambahan Bang Ren, sekarang itu lagi ngetren musisi itu FVP. kolaborasi sama dancer di TikTok. Jadi selebgram TikTok tuh banyak iya. dancer ya. Jadi Oh, iya, mereka iya. bayar selebgram dancer TikTok itu buat pakai musik yang mereka buat supaya ikut viral gitu loh. Itu lagi sekarang lagi Iya booming. benar. Iya sih benar. Booming. Tapi aku di TikTok itu bikin OPT orang sih, Kak. Bikin overthinking orang-orang. Itu beda lagi tuh, kontennya beda tuh. Oke, sekilas kan ini bidangnya biar ketahuan bedanya Kak Ren sama Kak Ari. Di luar nalar. Nah, kita balik dulu nih ke Kak Ari sama project Kak Ari sama Cafe. Kemarin baru rilis, rilis lagunya Minggir Dulu ya yang tadi dinyanyiin ya. Nah, itu gimana tuh? Prosesnya kok bisa jadi karya yang seperti itu dan collapse-nya seperti apa tuh? Lu apa gua? Lu Terserah berdua mau yang mana atau ganti-gantian? Ya, jadi gua sama Bang Ari kan emang kenalnya di SM ya. Kenalnya di SM gitu. Terus sering awal-awalnya sih sering dari cuman join-joinan, terus udah gitu PK. Terus ketemu di dunia nyata. Kita offline juga ketemu dan ngejam juga beberapa kali gitu kan. Ikut dia lah, gue mah apalah ya, gue cuma penyanyi kamar mandi, tapi dia kan emang realnya musik. Nah terus karena ada perusahaan linear ini, dia ngajak aku kan, ayo bikin lagu gitu. Nah terus ada musik yang dia tawarin ke aku, ini Ve nyanyiin, lu bikin liriknya. Gue memang suka bikin lirik, gue juga suka bikin puisi gitu, tapi nggak pernah dipublish gitu. Nah akhirnya musiknya dia itu aku cerna gitu, terus aku masukin lirik lagunya gitu. Jadilah lagu yang tadi itu namanya judulnya Minggir Dulu gitu sih. Itu sih kira-kira. Tapi nggak ada niat-niat buat viral and so on ya. Honestly cuman buat kreativitas, have fun, terus nambah portofolio aja kalau aku ya gitu. Tapi melalui linear itu jadinya lagu itu memang jadi lengkap ya secara produksi gitu ya, Bang Ari. Iya. Ya, Tujuannya itu. jadi itu kan memang jadi sebuah karya gitu. Iya. Nyata gitu loh, nyata. Ah, benar.
Gua juga sebetulnya sih ada sih, walaupun itu punya lagu orang, gua sebetulnya pernah dibikinin sama Bang Ari ini, dibikinin musik ya. Dibikinin musik, cuman gua nggak sempet ngulik gitu. Sampai Ya sekarang emang nggak. orang ngetop emang gitu susah waktunya. Iya. Soe. Aku boleh bicara nggak? Ya. Boleh, silakan. Aku punya karya tuh, gini termasuk project gak ya? Aku punya rekaman lagu ya. Aku bikin tuh 10 layer. Waktu itu di Semul ya, karena yang ada di Semul. 10 layer itu aku rekam dengan suaraku sendiri. Lagunya tuh Melati Suci. Aku isi suara 1, 2, 3, 4 itu, terus aku isi dengan ornamen-ornamen apa gitu, di improv gitu. Mau denger nggak? Tergantung moderator itu. Bisa nggak? Silakan, Mei? gimana? Diputar di sini. Kakak gimana? Kalau mau dengar diputar dulu. diambil Kak Ari dari juga YouTube. tadi belum nyanyi ya? Ya, boleh. Enggak, diambil dari YouTube. Ini bisa diputar nih. Kalau mau ada putar muter sendiri, tahu caranya kan? Bentar. Berarti ada YouTube-nya ya, kayak Oh, ada YouTube-nya itu maksudnya. Ya, itu karena share di-upload itunya temenku, aja, karena share dia apa minta izin namanya, ke- share link. Oh, sharing YouTube-nya. aja. Sharing. Share link YouTube-nya aja. Oke, aku tulis di sini ya. iya bisa kayak gitu. Tulis aja Melati Suci. Ini Smul. Di typing Typing aja, Kak. di bawah. Nah, itu. Oke, Don ya. Jadi nanti kita Oh bisa. ya, gua ya. sebetulnya ada juga sih. Gua sebetulnya kesusahan itu memang karena aku kan di daerah kecil ya, di sini ya, di kota kecil gitu. Di mana Jadi tuh? aku Kalimantan. Oh, Jadi gua sebetulnya punya karya juga kemarin itu, cuman walaupun untuk apa ya, gua kemarin bikin lagu buat antar pelajar itu masuk 10 besar nasional ya. Antar pelajar ya, tingkat SMK. Cuman gue itu sebetulnya kekeringan musik gitu. Ibaratnya itu apa ya? Kemarau Imaji. musik. Kemarau. Jadi musik itu nggak bisa aku memenuhi apa yang aku mau gitu. Sebetulnya itu seperti itu. Tulisannya gitu di YouTube. Jadi kecuali Bang Ari, karena gini, tapi memang agak berat sih punyaku itu, bayanganku itu aku bikin lagu itu penggiringnya itu udah orkestra gitu. Itu bisa nggak Bang Ari? Kalau di Oh, bisa. Justru sekarang yang lagi banyak seneng tuh orang-orang bikin yang model-model gitu. Jadi yang orkestra apa sebenarnya lebih kalau yang untuk bukan konservatif orkestra ya, bukan yang orkestra big orkestra gitu, tapi kalau yang untuk itu kan itu namanya ensemble. Jadi ensemble itu bisa kuartet yang 4 orang ya, cello, biola. ya, Kalau orkestra memang agak sulit buat musik orkestra karena itu mesti banyak banget instrumennya, harus lebih dari 20 ya. Ya, mungkin gini, mungkin ensemble, benar ensemble. Tapi itu kan bisa mungkin bisa di dubbing gitu. Bisa nggak? Jadi lebih ini Bang Ari. Gini loh, aku beneran, aku sebetulnya pengen laguku itu, aku rilis aku ini lagi deh musiknya. Sebetulnya tuh pengen banget. Cuman aku bingung kemana. Kak, ada itu ya. Orkestra itu bisa jadi backsoundnya coretan gitu. Aku pernah collab sama salah satu pemuda SM juga, itu sama Kagema Suara. Itu bawain musik-musiknya kayak gitu. Enak banget itu. Ya, Gini deh, era digital ini, jadi gini Bang. Era digital ini nggak terlalu sulit buat musik. Yang sulit itu nyari ide. Jadi seni itu yang bukan masalah skill, bukan masalah bagus atau enggaknya, tapi idenya dulu gitu. Makanya tadi kan kalau kita bicara kreasi, apa sih yang dimaksud kreasi gitu loh.
kreasi itu kan ide, lahir dari ide, kalau dipraktekin jadi kreasi. Yep. Banyak orang punya ide nggak diwujudkan, ya nggak jadi kreasi, kan gitu. Atau banyak orang yang bertindak tapi nggak ada ide yang memang baru, artinya itu ngikutin tren. Nah, yang sebenarnya kalau yang dimaksud berkreasi itu ya orisinal, lagu karya sendiri gitu loh. Ya. Itu kan harus punya, kayak Bang Ren kan punya ide kan, mencurahkan idenya ke karya itu, karya sendiri. Tapi Jadi kalau kena cover copyright. lagu orang itu masih sifatnya plagiarisme ya, masih Iya sih, masih bener, Bang. mencontoh. Makanya beda-beda mungkin definisi kreasi itu apa. Kalau menurut gue sih kreasi itu harus menciptakan sesuatu yang baru, ide yang Udah followan belum berdua? Bisa Betul, dikutip kalau nggak? Dengerin sama Bang Ari. nanti sekeluar dari sini, otomatis kita akan dikasih pilihan untuk follow semua. Jadi Oh iya. Aku Apa tuh? udah otomatis tuh. Pasti kalau Oke. meskipun kita udah full ya, udah over limit, karena kan dibatasin tuh sama SM. Kalau udah 2000 nggak bisa follow orang lagi. Kalau multi gini itu bisa follow. Jadi nanti selesai ini, kita selesai, kalau kita keluar itu keluar opsi tuh. Ngikutin semua yang ada di sini, tinggal klik nanti follow semua. Iya benar. Itu Oh, jadi gini, Bang Ari, mungkin ini ya, laguku itu benar-benar, aku benar-benar pengen ada di apa ya, dibenahi lagi gitu musiknya, karena sayang banget gitu. Karena kemarin Nanti itu sebetulnya terus terang aku yakin, Ini aja, Japrian. Berdua Japrian ya. karena aku yakin ya. Karena detail, kalau itu detail ya. Kita mau ke ini untuk sesi musik production di-cut dulu ya bentar ya. Mau ke poem song, nanti kasihan apa Putri udah harus Oh istirahat. iya iya. Ya. Nanti kita baru balik lagi ke poem apa ke musik production. Ya Put, silakan. Apa aku Udah menjelaskan tidur jangan. Halo Putri. Enggak. Maksudnya aku menjelaskan Tentang dari awal. itu gini, aku mau nanya tentang gimana sih kamu awal mulanya bikin coretan, terus abis itu iseng doang atau ada sesuatu yang ingin apa ya disampaikan atau ingin diraih gitu tuh dari coretan. Assalamualaikum buat semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Waalaikumsalam. Kalau awal mulanya sih emang karena emang aku awalnya suka baca. Aku orangnya suka baca. Buku apapun aku baca gitu. Kalau mulai aku bikin kayak cerpen atau coretan itu, mulai aku dari pas aku pesantren ya. Itu aku suka bikin, awalnya sih cuman coretan-coretan yang aku alamin. Nah terus yang aku mulai berani untuk kayak bikin semacam coretan buat ngiringin sebuah lagu itu curhatan temen kayak gitu. Nah aku cocokin sama lirik lagunya gitu, lebih ke gitu sih. Kalau misalkan kayak, jadi aku bikin coretan sendiri, nggak copy paste atau apa, lebih ke aku dengerin cerita orang atau enggak. Kadang ketika kita ngobrol kayak gini aja, kalau misalkan ada kayak aku pengen nulis nih tentang apa gitu, aku nulis gitu, lebih ke gitu sih. Kalau untuk pengen apa, kata kamu tadi, pencapaian ataupun apapun, nggak ada pengen pencapaian sih, lebih ke kayak ketika karya bahasanya, ketika apa coretan aku tuh disukain sama orang mau bawain atau orang mau dengerin, itu udah buat aku pribadi itu udah sesuatu yang ya, Luar biasa. nggak luar biasa juga sih ya. Aku senang lah ketika orang mau dengerin coretan aku, ketika orang nerima coretan aku gitu. Kenapa aku bilangnya coretan? Karena kalau puisi itu ya pasti pada tahu dong kalau puisi itu seperti apa gitu. Kenapa aku bilangnya coretan? Lebih ke kayak aku tuh pengen banget musikalisasi, tahu kan? Pasti tahu dong. Nah
lebih pengen banget itu sih, musikalisasi. Sorry, Jadi barusan aku device-nya habis baterai, ini ganti device. Silakan lanjutkan. Jadi kenapa aku main SM itu ya benar ya, padahal semua juga pasti untuk hiburan gitu, untuk nyalurin hobi kita. Makanya ketika aku main SM, aku sering join OSE yang memang aku mau selipin coretan-coretan aku di situ gitu. Dari situ Jadi aja. sebelumnya suka buat puisi gitu atau baru di SM doang? Kalau kayak lomba puisi, aku ikut lomba puisi di Facebook, dulu di IG. Terus aku pernah aplikasi apa ya waktu itu, ikut juga. Real pernah, di Real juga pernah. Kalau di SM, ya karena memang peminatnya tuh tidak semua, lebih ke musik kan, kalau SM lebih ke nyanyi gitu kan. Kalau untuk coretan itu peminatnya masih kurang ya. Bahkan sering aku ketika aku naik tuh dibilangnya curhat gitu. Padahal sebenarnya bukan curhat sih. Tuh. Ya. Ya sih, segitu aja dari aku. Musik plus puisi jadi lagu, nah bener Kak. Bisa. Musikalisasi. Dan sebenarnya apa namanya, yang mengiringi coretan lebih itu tuh kayak lebih nyentuh tuh yang lagu-lagu kayak Kagema Suara tuh, Kalani Sundung. Dia kayak teater gitu. Jadi wah gitu, aku denger itu wah enak banget nih gitu. Aku Itu maksudnya masuk teater bukan sih? Aksara. Putri. Kalau aku tadi baru baca-baca aja ya, belum berpuisi ya. Susah berpuisi itu ternyata. Kalau aku tadi kan Baca aja. apa ya? Cuman ya ini aja sih. Tak alirin aja gitu, apa yang mau diomongin gitu ya. Cuman bedanya Ada airnya. cuman bedanya mungkin untuk yang lainnya tuh lebih ke kayak apa ya, kalau aku lebih ke kayak bikin overthinking orang-orang sih, karena nggak bisa dibohongin ya, kalau publik itu justru lebih senangnya tuh ketika kita bawain hal-hal yang bikin mereka tuh mellow gitu, ya nggak sih? Kalau aku sih Jadi ke kisah-kisah ya sebenarnya tuh. Puisi itu kirain puisi ternyata kisah gitu kan. Iya, Iya, bukan kalau puisi sih, sebetulnya bukan puisi Iya, itu. bukan puisi, aku bilang coretan kan. Iya, makanya. Kayak kata-kata, iya. Makanya aku tadi bilang ini bukan puisi, ini lebih Ya, ke jadi coretan. Gitu. sebenarnya Bedanya apa? Ya, bentar, aku potong dulu Cara bentar. pembawaannya juga beda sih, Kak. Bentar, aku potong. Sebenarnya itu ditulis poem song karena bingung mengkategori. Tadi tuh habis Kak Uni juga habis nanya ke aku, Mei ini bukan puisi. Iya, karena gini, ada coretan. Aku sendiri suka bikin catatan. Kalau Putri coretan. Terus ada lagi yang lain storytelling. Kak Iya nggak datang sih. Nah itu mau diletakkan di teaser itu aku bingung tuh kemarin. Apa ya udah akhirnya bikin istilah sendiri, poem song atau puisi lagu, karena itu banyak istilah kan, dan istilahnya bikin sendiri-sendiri. Nah, aku belum tahu tuh kategori apakah itu yang dimaksud. Atau mungkin ada saran dari Putri, dari kakak-kakak yang lain, kalau besok-besok bikin event, kategori kayak gitu tuh dimasukkan dalam apa namanya, kita sebutnya apa gitu. ya apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih, begitu juga sih, fine Bebas aja. Sebenarnya soalnya beda apa selama namanya. bisa diapresiasi ya. Nah, itu kan termasuknya kan itu kreatif. Iya nggak sih? Judul mah nggak masalah, judul nggak masalah. Yang Iya. penting pesannya nyampe, orang bisa Nah, ngerasain itu. apa yang dimaksud sama Semua ahli kita tanya, ini bukan apa yang- kategori ini bukan kategori ini bukan kategori ini. Iya kak. nggak usah dipusingin lagi masalah itu. Kalau masalah seni mah. Iya bener sih, karena pemahaman tiap orang beda sih sebenarnya. Gini, gue tambahin sebentar. Ini juga problem sebenarnya yang sebenarnya nggak perlu. Jadi gini, banyak orang yang terlalu berkutat di genre, di istilah. Betul. Sebenarnya musik itu nggak. Jadi gini. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang musik itu kalau pencinta musik itu bukan cuma senang dengar musik. Tapi kalau benar-benar cinta itu historinya tahu. Kenapa sih ada genre musik, kenapa dibedain jazz, blues. Itu sebenarnya yang bikin itu bukan pemusik. Jadi belum
pernah ada pemusik itu mengklaim gua musisi blues, gua musisi jazz. Itu yang membuat genre, yang mengkotak-kotakan itu industri. Yang Ada pertanyaan tuh. industri itu yang mengkomersilkan. Janjinya puisi. Ya. Oh itu. Jadi kadang jadi orang akhirnya itu sebenarnya kan kerjaannya orang kritisi sama pers ya. Pers yang membuat itu supaya gampang menyampaikan ke publik. Dan supaya kalau orang mau beli dulu, kalau dulu kan kita masih analog tuh piringan hitam, kaset. Itu kalau di toko itu gampang orang nyari. Oh ini jenis musik ini jenis. Sebenarnya kalau secara umum musik itu seni itu nggak bisa dikasih istilah-istilah. Itu cuman sebenarnya buat. Jadi sebenarnya yang penting tadi yang aku bilang, yang penting pesan yang disampaikan di sininya nyampe. Selesai mau itu dibilang apa kek. Beatles tuh dibilang Beatlemania, itu yang bikin bukan Beatles tapi pers. Itu gambaran umum. Jadi kayak kalau Mei mau ngasih itu nama itu, ya itu istilah yang Mei buat supaya bisa nyampein ke orang kan itu kan. Dan nggak perlu dipikirin benar apa salah. Iya. Yang penting sampai pesannya sampai itu aja. Iya, siap. Ini ada yang nanya soalnya nih, Kak Cimek. Kak, bedanya puisi sama coretan loh. Nah itu kok mau berkutat di situ sama kalau gue tuh kalau ditanya pasti gitu, Bang bedanya jazz sama soul apa? Kalau mau tanya itu lari ke teori, ya kan? Bedanya puisi sama coretan, misalnya kedengarannya sama. Pada dasarnya kalau kita puisi itu lebih ke pembawaannya beda ya. Kalau yang puisi boleh kan jawab nggak? Itu sebenarnya istilah aja. Iya. Maksudnya kalau mau secara ilmiah itu ada konsorsiumnya, tapi kalau secara pelabelan biasa ya kayak tadi yang Kak Ari bilang, supaya mudah dipahami oleh orang awam, maka ada istilah-istilah kayak gitu. Coretan sendiri itu istilahnya si Putri loh. Dulu jadi aku kalau inget coretan itu inget si Putri. Karena dia memberikan nama. aku yang ngasih nama sendiri. Boleh aku ini? Bentar. Kalau aku di SM nulisnya catatan singkat, sebuah catatan singkat. Nah, aku bilangnya catatan. Nah, orang lain ada lagi yang beda lagi. Nah, karena keterbatasan kalau nanya secara ilmiah, kita bukan ahlinya di bidang situ, jadi nggak tahu gitu. Boleh aku yang ini? Boleh aku yang ngomong Boleh, bentar? silakan, Mungkin Kak Bebek. untuk pertanyaan bedanya puisi yang sama coretan yang dimaksud dengan maksudnya dari si Putri tadi. Jadi gini, puisi itu dia lebih ada semacam pakem ya. Jadi puisi itu memang karya yang memang benar beda. Yang dimaksud dengan coretan tadi itu mungkin yang seperti aku tadi, seperti aku pun aku nggak pakai coret-coret ya. Jadi aku mengalir begitu saja gitu. Ngomong aja begitu aja gitu kan. Nah, sedangkan puisi itu kan memang dia di apa ya? Dia biasanya kalau teori puisi itu kalau dalam bahasa Indonesia ada rimanya belakangnya sama atau ada Betul. ada ya, makanya ada pakem Harus ada pakem. iramanya. Iya, iramanya beda notasi Harus pembawaannya ada juga baitnya, beda. harus ada Beda, lariknya. Itu iya. kalau puisi. Beda juga kan Gitu. pembawaannya. Tapi menurut kayak seni ya lain. itu sih sebenarnya benar Banyak cuma nanti ada buat stanza, memudahkan ada komunikasi. apa, itu ada yang pas Iya. kategori puisi itu Iya. ini Misalnya coretan. kayak gini, maaf mau ngomong bentar. Kayak aliran pop art, seni, dalam puisi ada, dalam musik ada, dalam desain ada. Nah itu kadang-kadang aliran tertentu bilang ya bebas saja, nggak perlu ada rima kayak gitu kalau dalam puisi juga. Jadi ya benar yang tadi Kak Ari bilang, mungkin bisa jadi kalau nggak pengistilahan itu dibuat sendiri oleh kalau nggak akademisi ya itu pers kayak gitu biar memudahkan untuk menyebutkan, mengkategorikan. Artinya kan kalau Itu puisi tujuannya memang untuk akademisi. Jadi bisa kita kalau seni ada sekolah seni itu harus ada bahasa khusus supaya bisa pengajarannya itu nyampe ke murid, dari guru Iya. ke murid. Itu makanya ada istilah musik, istilah seni. Kalau di puisi ada stansa, ada segala macam, itu dipelajari kalau ada orang mau ngajarin, misalnya Putri mau ngajarin orang untuk bikin puisi, itu sebenarnya itu aja, itu teknis, teknis. Tapi
dunia sudah membuktikan orang yang otodidak selama punya jiwa seni bisa membuat karya yang bagus. Karena kita udah buktiin terutama di musik ya. Karena kalau di puisi gue nggak terlalu ahli, di musik juga nggak terlalu ahli, tapi paling nggak tahu historinya. Hampir semua legend musik itu justru bukan orang sekolah, justru yang nggak ngerti musik gitu loh. Hampir semua legend itu Karena praktisi bukan orang dari dia sama akademisi. teori mau musisinya mau pengarang lagu ya. Nah yang akademis itu biasanya lari jadi kritisi, jadi pers, komentator musik. Malah mereka itu bukan termasuk, mereka punya karya tapi nggak sampai justru sebesar yang otodidak. Mereka untuk teori sebenarnya ngembanginnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan puisi, lagu, poem song ataupun apa tuh namanya, coretan segala macam? Ada? Di bawah? Udah kayaknya Kak. Nah, sekarang ini kakak yang di atas mau nanya nggak nih sama Kak Ren sama Kak Ari? Tadi dulu ini masih puisi ya? Masih puisi. Enggak, udah selesai bahasan puisi. Masih Makanya aku nanya, puisi. mau balik lagi ke sini. Ada yang mau bertanya nggak tentang musik production, proses atau gimana, mumpung ada Kak Ren sama Kak Ari nih. Host kita kayak yang nanya nih. Iya. Enggak. Ayo kawas katanya kenanya. Ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya. Gua mau nanya sama Bang Ari nih. Bang Ari. ntar kita di belakang piye? Gimana gitu? Gua beneran sih pengen ini tadi. Gabungkan puisi dan musik akan jadi lagu yang indah. Iya. Itu lebih ke musikalisasi. Musikalisasi puisi itu namanya. Musikalisasi. Ya itu betul. Aku bilang musik dan kata-kata itu jadi lagu. Jadi orang kadang-kadang suka kurang paham bedanya musik dan lagu. Musik itu bisa tanpa kata-kata. Tanpa lirik. Beethoven, Chopin, Tanpa lirik misalkan gitu. Itu kan musik. Tapi tanpa kata-kata, ya lirik bisa dibilang lirik gitu loh. Jadi kalau cinta musik sebenarnya harus cinta musik secara utuh, bukan yang cuma ada liriknya aja. Kalau yang itu lagu namanya, betul itu. Musik ditambah lirik jadi lagu. Iya, jadi makanya kalau bahasa internasionalnya itu music and words. Music and words itu become songs. Songs itu pasti ada liriknya. Tapi kalau musik belum tentu ada liriknya. Jadi Boleh nanya lagi, nanya. Yuk, yang banyak nanyanya. Biar kenyang. musikalisasi puisi itu kan gabungan katanya. Itu tadi musikalisasi puisi. Itu jadi salah satu karya puisi ya. Karya puisi gitu. Karya puisi ini kan Karya puisi karena musiknya kan cuma latar ya. Terus dijadikan sebuah lagu gitu. Itu namanya musikalisasi puisi dengan iringan musik. Terus karena puisi ini kan sebuah karya yang dikategorikan dari sastra gitu. Jadi dia ranahnya itu sastra gitu. Iya benar nanya. Ini ada yang nanya lagi nih. Kak Kim naik aja biar bisa on mic langsung nanya. Kak Kimek nih naik Ya, kabar gitu Kak. ini aja aduh. Gue udah tua kalau baca gini ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari Kak Kimek ini. Gimana sih caranya bikin SB? Nah, kalau untuk bikin SB, pertanyaannya kayaknya buat host deh. Karena ini yang di sebelahku host ini yang suka bikin SB aku. Nih ada pembuat SB yang banyak nih, 3 orang di sini. Kak Ren, Kak Ari, Kak Lingling. Jadi mau yang mana? Maksudnya bukan bikin kali ya, upload song. Upload SB ya, upload song. SB itu nggak dibikin tapi diupload. Ya,
Upload, iya. Upload deh. Upload. Jadi kalau gimana sih bikin SB, kita nggak bikin tuh, kita cuma upload. Iya Bang Red. Bener Pak. Ya, kita nggak bikin Cuman nggak ada orang yang bikin SB, yang ada mereka ngupload. Cuman yang bikin kesusahan kan kayak kita dengerin kayak, kalau aku sih SB karena aku suka lagu itu ya. Tapi kalau misalkan ada yang minta bantu untuk ini, kadang bingung untuk hafalin lirik lagunya. Yang sulit itu kalau susahnya dari situ. itu kan masukin liriknya tuh. Kita harus ngafalin kita. Iya. Tapi aku punya cara Bang Ren. Jadi kalau aku masukin lagu yang belum pernah aku dengar, untuk ngepasin liriknya itu pakai 2 handphone. Jadi masang bareng. Oh iya. Kalau aku satu sama yang makanya kadang Dan- teksnya terlambat. Kalau satu susah, harus hafal ya. Makanya hafal itu. mending Bang Ren pakai 2, satu dibarengin playnya bareng play. Yang satu ada kata-katanya, yang satu kosong tuh. Jadi ngeklik space-nya itu barengan sama audio yang kita dengar putar dari telepon satu lagi kan. Tapi sekarang tuh penguploadan SB itu maksudnya nggak semudah dulu ya. Karena sekarang tuh kalau misalkan kita dari downloader Star Maker gitu kan, tinggal download OC kita gitu dari akun, bisa langsung dia ke MP3 gitu kan, kesimpannya. Kalau sekarang tuh dia malah jadinya ke MP4, jadi kita tuh harus convert gitu dari MP4 ke MP3 yang sekarang pakai Star Maker download. Star Maker. Pakai, kan ada kan aplikasi Star Maker downloader gitu kan. Jadi OC kita, kalau misalkan kita mau ngupload lagi si OC itu kan, harus kita simpen dulu OC kita. Gimana caranya biar jadi MP3? Biasanya kan pakai yang namanya Star Maker downloader. Nah, kemarin ini biasanya kesimpan langsung MP3. Kalau sekarang ini dia nggak bisa langsung MP3, dia bentuknya malah jadi ke video. Jadi gimana caranya? Ya, formatnya. Jadi gimana caranya dari si MP4 itu dia bisa berubah ke MP3. Jadi sekarang tuh ada disediain kayak convertnya gitu. Ya, convert online kan bisa. Harus pakai aplikasi lain namanya video converter. Itu dikonversi ke MP3. Cuman itu caranya memang. Kalau outputnya jadi video mau MP3, harus satu proses lagi dikonversi ke MP3. Aplikasi lain lagi itu. Bisa kok, masih bisa di MP3, maksudnya di Star Maker downloader dia udah nyediain juga sekarang. Jadi dari MP4 ke MP3, jadi tinggal di-convert aja. Cuman terkadang suka ada yang bisa kesimpan gitu, ada yang enggak. Ya makanya kalau untuk mau lebih make sure itu mau ke MP3, gunakan aplikasi lain. Itu way out-nya. Nggak bisa yang lain. Memang kadang-kadang terbatas kan itunya. Jadi harus dikombinasikan sama aplikasi lain yang bisa lebih, mungkin dari audionya bisa jadi lebih bagus. Sekarang banyak kok aplikasi itu. Terus untuk pertanyaan upload songbook ke Star Maker, di tutorial video di YouTube banyak banget. Banyak sebenarnya. Banyak Pak. Cuman kadang ada yang rada susah dulu gitu. gue Bang. belajarnya dari video juga, dari YouTube juga. Kadang ada yang bisa Ya, masuk. ada lagi nih. Di upload SB itu perbedaannya dari HP sama dari laptop. Dari komputer ya. Itu katanya kalau dari laptop itu suaranya lebih jernih. Iya nggak? Oh enggak ada hubungan ke audio karena Ada. convertnya sama MP3. Cuman bedanya kalau dari handphone kita harus upload yang namanya keyboard hacker atau Gamepad. Itu Nah, aja. baru-baru ini juga si gamepadnya itu dia nggak sama semua bisa pakai, karena ada beberapa handphone yang gamepadnya tuh agak susah gitu. Nggak support ya. Gue sih fine aja ya. Selama ini pakai apapun juga bisa pakai gamepad. Nggak tahu mungkin. Jadi gini sih sebenarnya proses untuk upload itu memang harus belajar terus, banyak problem dulu. Kok masuknya susah? Mau masuk untuk ke menu Star Maker Studio itu kadang-kadang susah, masuk Facebook mental lagi, Mungkin ini Memang try and error sampai kita expert. YouTuber kan? ya mungkin juga kan versi Androidnya kan sekarang harus menyesuaikan gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada pembaruan kita belum perbarui, jadi
nggak kompatibel macam-macam sih. Naik Nogi Drive, YouTuber kan biar kalian nih mumpung ada ini musik YouTuber digabung, yang satu viewernya berapa, coba tahu bisa kolaps. Ada lagi yang mau bertanya soal musik ya, production. Ini nih, nah ya, ini direkam loh dari tadi ya, masih direkam nggak? Nogi Drive. Iya, direkam. Dari tadi sesi yang tadi. Jadi rencananya insya Allah ntar semuanya itu jadi arsip di YouTube-nya Nogi Drive. Nah, mungkin bisa nih kolaps nih. Kak Ari punya YouTube juga kan ya? YouTube sementara belum, kalau linear belum. Kalau gue sih YouTube-nya lebih di band gue ya, Radiohead sama Propulsion Band. Cuman memang kalau gue memang konteksnya lebih ke di balik layar. Jadi bukan gue yang mau tampil kan. Ini kebetulan mayoritas kan juga dari Ya produsernya ini. Jadi gue arranger lah sebenarnya. Arranger. Karena memang gue pengalaman lama itu memang session player, di real itu session player. Jadi gue sering dipanggil buat ngebantu recording. Nah, tadi pas Nggak usah. Nogi Drive naik kasih penawaran atau apa tuh? nggak terlalu kedengeran, serius. Coba deh Karain sama Kak Ari belum muncul kayaknya. Ya silakan, boleh diulangin tadi Nogi Drive yang tentang tawaran kerjasama gimana? Oh ya, jadi gini. Jadi bagi yang hadir di sini itu diberi kesempatan untuk posting video gitu. Posting video yang isinya untuk mempromosikan usaha atau produknya. Boleh juga untuk review produk atau personal branding gitu. Jadi ibaratnya saya bantu naruh di channel YouTube saya gitu untuk memproduksi untuk mempromosikan produk teman-teman gitu. Nah, cuma ada syaratnya sih supaya video itu bisa tampil. Pertama, harus berpenampilan menarik. Terus yang kedua, wajahnya harus terlihat. Kemudian yang ketiga, ini jenis videonya bebas, tapi harus konfirmasi dulu sebelum dibuat gitu. Paling itu aja sih. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi pertanyaan tentang musik production? Bikinin aja lah nanti musik aku Bang Ari. Ya nanti kita ngomong. Japrian. Itu yang mau yang punya puisi juga kalau musikalisasi boleh tuh Bang. Ada tambahan, ada beberapa orang nanya, emang mayoritas kenapa sih Bang Ari kok bule gitu? Pertama ya ini biar di info dulu ya biar nanti sekalian lengkap informasinya. Jadi ini memang perusahaan meskipun ini untuk hobi, untuk sesama pencinta musik dan orang yang berminat ngarang lagu, ini memang core bisnis, ada bisnisnya. Jadi gue bikin buat orang-orang itu, mereka memang bayar. Jadi mereka beli musik gue, bahasanya gitu loh, beli musik. Tapi ini low cost, ketimbang mereka harus ke studio, sewa musisi, sewa studio, ya kan, mereka costnya tinggi. Setelah itu mereka juga nggak ngerti gimana distribusinya. Jadi gue informasiin sekarang, gue tuh untuk memakai jasa linear musik itu per musik itu $120 untuk buat musik itu sekaligus distribusi sama upload lagu original mereka itu ke SoundCloud. Jadi udah paketnya itu udah produksi musik, aransemen musik, full aransemen, rilis musik, distribusi musik ke 43 platform digital, copyright, ngurus copyright atau hak cipta, sama upload ke Star Maker.
Nah, tuh copyright tuh tadi kalau nggak salah mau nanya ya apa Noji Drive pas ngobrol sama aku dia sempet nanya, ini teman-teman kalau ada yang mau cover boleh nitip di YouTubeku kan lumayan tuh subscribernya. Tapi dia nggak begitu ngerti copyright. Nah, silakan ditanyakan tuh. Copyright itu yang dikenakan sekarang itu untuk lagu. Bukan musik. Jadi notasi lagunya. Misalnya kalau ibu kita katanya kan do re mi fa sol mi do, itu notasi lagunya itu yang kena copyright. Sekarang udah ada sound engine di hampir semua platform digital. Begitu sound engine nangkep ada not yang sama, dia otomatis akan nangkep. Ini udah ada. Not ini sudah dipakai. Gitu loh. Jadi itu sistemnya ya, gue jelasin. Ke YouTube sama Spotify beda. YouTube itu artisnya harus buat report ke YouTube kalau mereka nggak mau lagu mereka dipakai. Kayak Ahmad Dhani sekarang. Ahmad Dhani itu bilang lagu gue nggak bisa dibawain orang. Dia harus lapor tuh ke YouTube. Begitu YouTube menyetujui itu, begitu ada yang nyanyiin lagu Ahmad Dhani, itu langsung otomatis tuh sound engine-nya langsung bekerja, langsung itu biasanya kalau YouTube di take down. Oke. Facebook juga gitu, sama. Tapi kalau Facebook nggak sampai take down, dia di mute, dihilangin suaranya. Tapi itu harus lapor. Tapi kalau untuk Spotify itu udah automatically, Spotify dan TikTok itu otomatis dia sound engine-nya itu langsung nge-reject. Iya. Kalau ada yang sesuai dengan partitur gitu ya. Partitur. Ya, jadi notasi kalau bahasa musiknya notasinya, arpeggio-nya. Do re mi fa sol la si do, urutan itunya tuh. Urutan lagunya ya, bukan musiknya. Jadi misalnya gini. Kalau musik misalnya kita bisa pakai musiknya orang. Ya kan? Tapi nggak bisa buat rilis. Tapi buat ide boleh. Misalnya lagu Stand By Me dibikin lagu lain, musiknya pakai Stand By Me. Itu masih diperdebatkan sampai sekarang apakah boleh. Ada beberapa golongan yang bilang harus izin dulu dari yang pembuat musik kalau mau dipakai dipublish gitu kan. Ada yang bilang kalau musik nggak masalah karena musik itu bukan sesuatu yang bisa dipatenkan gitu loh. Ya kan, tapi ada yang bilang harus. Kalau Spotify straight musik juga musik sama di reject. Notasi sama di reject sama dia. Nggak bisa publish di Spotify. Jadi, tapi mereka punya kebijakan. Kita kalau mau pakai musik, tapi mereka punya kebijakan ada di YouTube ya. Kan banyak tuh di YouTube musik free. Itu dipakai misalnya sama Mei buat bikin lagu. Tapi begitu mau upload ke Spotify, di reject karena musik itu sudah pernah ada di YouTube. Itu dari BandLab free dibilangnya copyrightnya free. BandLab karena nggak publish. BandLab itu sama kayak Star Maker. Oh gitu. BandLab itu bukan termasuk kategori. Dia cuma golongan tertentu doang yang usernya BandLab. BandLab kita bisa publish. Kalau di Star Maker nggak apa-apa ya. Habis buktinya lolos aja itu. Nggak apa-apa. Kalau larinya nggak masalah. Kalau di BandLab, Star Maker, Smule itu nggak masalah. Tapi kalau larinya ke YouTube, lari ke Spotify, lari ke Facebook, lari ke IG itu udah lebih luas jangkauannya. Makanya hampir semua platform itu kan koneksinya ke Facebook gitu kan. Iya. Star Maker kan nggak terkoneksi ke Facebook. Buat login aja sih kok mau gunain itu. Iya, nggak, artinya kita nggak bisa nge-share itu directly ke Facebook. Jadi orang langsung denger nih, kita nyanyi di Facebook, dia harus nge-download Facebook Star Maker-nya dulu. Iya. Bisa denger kita. Itu artinya standalone, nggak bisa terkoneksi sama yang lain. Tapi kalau YouTube, Facebook itu dia sudah engine-nya sudah bisa langsung koneksi ke lain. Maaf aku potong, aku sama Os mau pamit. Udah larut juga kita istirahat. Makasih buat ilmu dan sharingnya. Jazakallah buat semuanya. Yuk teh. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamai semuanya. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan nih, hak cipta. Oh iya, tambahan sekarang hak cipta itu karena udah digital platform,
Jadi kita harus punya yang namanya ISRC number. ISRC itu International Standard Code Recording. Ini yang dipakai sekarang untuk hak cipta digital platform. Gitu loh. Kalau dulu itu masih sistemnya kita harus mendaftarkan itu ke Badan Hak Cipta Internasional untuk dapat sertifikat hak cipta. Sekarang nggak perlu lagi. Kita nanti akan dikasih namanya ISRC. Nah itu termasuk yang gue urusin kalau udah rilis. Jadi otomatis kalau udah rilis lagu di Spotify dan lolos dari quality control Spotify, lo langsung dapat ISRC number. Itu sebenarnya fingerprint lagunya kita di dunia internasional digital. Gitu. Jadi sekarang di digital itu enaknya, meskipun kita artis baru, itu udah bisa songlistnya kalau memang bisa viral ataupun belum viral, itu udah bisa satu list sama mungkin Mariah Carey atau Celine Dion atau Jason Mraz. Udah nggak ada batasan lagi gitu loh, senior, junior, digital. Yes, ya. Itu keunggulannya itu. Iya. Itu jadi ada orang bingung kok gue masuk di Facebook boleh, di YouTube nggak boleh kan gitu kan? Iya. Regulasinya beda. Tiap platform beda gitu. Nah, di YouTube juga ternyata ada sharing revenue ya, berarti keuntungannya dibagi sama pemilik lisensinya ya. Ya, sekarang begitu. Jadi sekarang yang penyanyi cover itu nggak dapat keuntungan dari YouTube, keuntungannya masuk ke pencipta lagunya. Dia kalau mau untung ya monetize itu yang dari subscriber, iklan, banyaknya itu. Sama kayak konten vlog ya, vlog kan begitu kan. Dia dapat duitnya dari viewer, gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau enggak mau disudahin ini? Iya. Gimana? Kayaknya Kaneti baru muncul. Kaneti mau bertanya? Nanti bikin seri sendiri aja kalau mau sharing-sharing lagi kali ya, nggak usah nunggu event. Nah ya, tinggal japri-japri ataupun apapun. Nah kan udah pada saling kenal nih, jadi bisa japrian lah. Itu. Ya, kalau sharing mah langsung direct ke gue ya, boleh. Gue pasti jawab kok selama gue bisa jawab. Udah malam juga nih, udah mau beristirahat. Kak Ari juga, aku jadi nggak enak tuh. Abis dari Budut langsung ke sini. Oh ya tadi tapi di Budut gila itu sekolahan emang sekolah elit ya, Pe. Kenapa? Buset yang datang jenderal si Adang datang ada baru jatuh. Oh, kan alumni. Iya alumni situ orang anak kolong semua. Iya. Tadi itu undangan tuh yang hadir tau nggak berapa? 5.000. Wow. Astaga. Itu 50 angkatan dari angkatan tahun 55 sampai 2002. Oh adekku di bawahnya nggak ikutan berarti. Gua tadi ngiringin angkatan tahun 68 69. Pantesan lo yang dibawa ya. Karena angkatannya angkatan. Enggak, lu bayangin mereka tahun 68, tahun 69 udah lulus SMA. Itu dia. Lahir. Tapi semangatnya gokil ya, gokil semangatnya. Ini masih tadi sampai gue pulang tuh masih ada. Tadi Faris jam 9 malam ya, sama di Dukun. Ada DJ lagi, ada DJ, Fe. Oh, aki-aki nenek-nenek party dong. Kan anak 2000-an cuma udah bisa nge-DJ, udah bisa party. veteran DJ mungkin. Tadi ada Project Pop juga, Project Pop sama Ran. Pak. Iya. Oke, Mai. Ada si Joker. Mana? Joker. The Joker. Ini Joker yang mana nih? Banyak pakai Joker ini. Iya ya. DSM. Udah, Mai. Mai. Wah, si Mai kemana? Tidur. Cuci piring dah. Wah, ya lupa belum cuci piring, ada buru-buru. Wah, ditinggal kita. Jadi siapa yang mau nutup acara? Apa aja?
Siapa? Ya udah kita bubar jalan kah kita guys? Boleh. Gue juga Makasih ya semuanya. sama-sama. Lanjut lagi, Thank makasih. you, salam kenal semua kembali ya. Semoga kita ketemu lagi. Yuk, Assalamualaikum. Ya, thank you. Waalaikumsalam. Bye.